Dalam ruangan, Nate dan Shirone duduk di kursi dengan wajah serius. Keheningan tiba-tiba pecah oleh kedatangan Sienna. Ia masuk dengan ekspresi tidak senang, menunjukkan kemarahan, karena kedua muridnya bahkan tidak repot-repot menyapa. Sienna duduk dan menjelaskan bahwa meskipun kelompok penelitian siswa memiliki otonomi, sebagai seorang guru, ia tetap memiliki prosedur untuk menyampaikan pendapatnya, dan ia sedikit banyak sudah menduga sikap ini. Mendengar itu, Nate dengan santai menjawab, ia meminta maaf karena mereka sibuk berdebat dan juga dengan cerdik mengisyaratkan bahwa jika ia mengirim dokumen resmi sebelum datang, mereka bisa menyambutnya dengan lebih baik. Sikap Nate sangat menjengkelkan Sienna, tetapi yang lebih membuatnya kesal adalah Shirone tampaknya juga sudah terpengaruh. Sementara itu, Shirone tampak cukup bingung dan khawatir di hadapan gurunya, tidak tahu bagaimana ia harus bertindak. Sienna dengan sinis menyarankan bahwa sebagai tamu, setidaknya ia harus ditawari secangkir teh. Tanpa gentar, Nate langsung membalas dengan pertanyaan menantang, apakah ia cukup percaya untuk meminum teh yang mereka siapkan atau tidak. Menyadari adu mulut tidak akan ada hasilnya, Sienna memutuskan untuk mengabaikan basa-basi. Ia memperbaiki kacamatanya, dan menyatakan akan langsung pada inti masalah sebelum pergi. Langsung ke intinya, Sienna menyatakan permintaannya agar kelompok Nate mengembalikan ruang penelitian. Tawaran mendadak itu mengejutkan Nate, Shirone, dan satu anggota lain di ruangan. Nate adalah orang yang bereaksi paling keras, ia memukul meja dengan keras, dan menuntut alasan di balik keputusan ini. Dengan sikap tenang, Sienna menjelaskan bahwa setelah meninjau arsip, ia menemukan terlalu banyak alasan untuk membubarkan kelompok itu. Ia menunjukkan kelemahan mereka, termasuk tidak menghasilkan satupun temuan dalam 4 tahun, kurangnya anggota yang berkepanjangan sepanjang semester, dan sumber pendanaan yang telah dipotong sejak lama. Sesuai prosedur, mereka akan diberi waktu 1 bulan untuk mempresentasikan hasil penelitian jika ingin tetap beroperasi, tetapi Sienna menyeratkan bahwa ini adalah tantangan yang sulit. Dalam keputusasaan, Nate menundukkan kepala di meja, memohon solusi lain, selain harus mempresentasikan penelitian. Ia berusaha membenarkan bahwa, bidang ilmu supranatural, mereka secara inheren, berkisar pada topik yang tidak dapat dibuktikan, dan kelompoknya adalah satu-satunya suara penyeimbang terhadap masyarakat sihir yang terlalu logis. Melihat Nate sungguh-sungguh, Sienna setuju untuk memberikan kondisi lain. Tanpa ragu sedikit pun, Nate menyambar kesempatan itu, dan berjanji akan melakukan apa saja. Dengan wajah serius, Sienna mengajukan syaratnya, memecat Shirone dari kelompok. Seluruh ruangan menjadi hening mencekam. Shirone terkejut, sementara Nate berteriak dalam kebingungan yang ekstrim. Beberapa saat kemudian, ketika Nate dan temannya sudah duduk dengan tenang, Sienna menatap mereka dan bertanya, seolah-olah mereka sudah mengetahui sesuatu sebelumnya. Sienna menjelaskan bahwa kesadaran abadi adalah masalah serius yang di luar kapasitas akademi, sangat berbahaya bagi siswa muda, seperti Shirone, dan ia bisa saja menghilang selamanya. Shirone mencoba membela diri bahwa ia telah menyadari bahaya tersebut dan tidak akan mengulanginya, namun Sienna menekankan bahwa masalah sebenarnya adalah fenomena overload yang terjadi setelah itu. Ketika Shirone bertanya, Eruki menyela menganalogikan fenomena ini sebagai penyakit jenius yang juga pernah ia alami saat kecil. Lelucon Nate dan Eruki membuat Sienna semakin kesal. Ia dengan serius menjelaskan bahwa overload adalah fenomena yang terjadi ketika pikiran tidak dapat menahan sejumlah besar informasi dari kebangkitan mendadak, seperti bendungan yang jebol, dapat menyebabkan pikiran runtuh sepenuhnya. Sienna juga menyatakan kekecewaannya atas penyebutan yang salah untuk fenomena ini, menyebabkan banyak anak melewatkan waktu pengobatan dan harus hidup dalam kesakitan. Ia menunjukkan bahwa kasus Shirone bahkan lebih berbahaya, karena fenomena overload miliknya disebabkan oleh kesadaran abadi. Mendengar itu, Shirone tiba-tiba menyadari bahwa mimpi buruk dan ketakutan gila yang ia alami selama ini adalah gejala dari keruntuhan mental ini. Oleh karena itu, Sienna mengusulkan rencana perawatan, di mana Shirone akan mengikuti terapi psikologi mendalam, dan hanya perlu menyelesaikan persyaratan belajar minimum. Ia menjamin akan secara pribadi mengelola proses ini untuk memastikan tidak ada kerusakan yang tersisa. Akhirnya, Sienna mengulangi permintaannya, mengatakan bahwa jika Nate benar-benar mengkhawatirkan temannya, maka ia harus memecat Shirone. Seketika Nate dengan marah berteriak menolak, menegaskan sebagai ketua, ia sama sekali tidak kasih kita setuju. Di hadapan Sienna yang terkejut, Eruki dengan tenang berbicara, menyatakan bahwa ini adalah masalah yang seharusnya diputuskan oleh Shirone sendiri. Eruki dengan tenang menanyai Profesor Sienna, menyatakan bahwa kekhawatirannya sudah berlebihan. Namun, Nate buru-buru menyimpulkan dan terus terang menuduh, bahwa alasan Sienna bertindak seperti itu adalah karena dia memiliki perasaan khusus terhadap Shirone. Mengejutkan semua orang, Sienna dengan senang hati mengakui tuduhan Nate, seolah-olah itu akan menyelesaikan semua masalah. Nate benar-benar terkejut, dan menganggap hubungan romantis antara guru dan murid tidak dapat diterima. Sienna hanya menanggapi dengan santai bahwa secara probabilitas, hal itu bisa saja terjadi. Bingung,
Nate memerah dan bertanya apakah ada kemungkinan Sienna juga menyukainya. Sienna segera memadamkan harapannya dengan jawaban tegas. Ditolak mentah-mentah, Nate terjatuh di meja dengan dramatis. Suasana menjadi serius saat Eruki melanjutkan percakapan. Ia berpendapat bahwa jika Shirone tidak dapat menahan fenomena meluap, maka itu hanyalah batas kemampuannya. Eruki menekankan bahwa kesadaran abadi adalah bidang yang masih misterius, jadi yang harus mereka lakukan adalah mempercayai dan menunggu Shirone. Akhirnya, Eruki menatap lurus ke arah Sienna, mengatakan bahwa perhatiannya terhadap Shirone telah melampaui batas seorang guru. Ia menyebutnya sebagai obsesi. Perkataan ini sangat memengaruhi Sienna, membuatnya tertegun dan bingung. Di tengah suasana tegang, kenangan akan sebuah suara bergema di benak Sienna, mendesaknya untuk meninggalkan tempatnya terkunci dalam kristal es. Kembali ke kenyataan, Shirone melangkah maju, menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang harus ia putuskan sendiri. Ia menghadapi Sienna, mengakui bahwa ia juga merasa takut dan ada saat-saat ia berpikir akan menjadi gila seperti yang diperingatkan Sienna. Namun, Shirone tiba-tiba berkata bahwa kini ia merasa sangat luar biasa, membuat Sienna terkejut. Ia menjelaskan bahwa fenomena ini bukan sesuatu yang bisa terjadi pada siapapun, melainkan tantangan khusus yang ditujukan padanya. Shirone tidak takut pada mimpi buruk itu, melainkan takut jika mimpi itu menghilang, karena saat itu ia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menjelajahi rahasia-rahasia yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Ia menganggap ini sebagai pertanyaan unik yang harus ia temukan jawabannya. Dengan tatapan teguh, Shirone menyatakan bahwa ia tidak akan melarikan diri, melainkan memilih untuk menghadapi dan mengatasinya. Kata-kata Shirone membuat Sienna tertegun, karena ia persis seperti seseorang dari masa lalunya, yang pernah berteriak padanya untuk tidak lari tetapi melihat lurus ke depan. Terbujuk oleh tekad Shirone, Sienna menjadi tenang dan menyatakan akan menghormati keputusannya, sekaligus menarik kembali permintaannya untuk memecat Shirone dari kelompok. Nate dan Eruki tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka. Sienna tersenyum, kembali ke kondisi awal, meminta seluruh kelompok untuk mencapai suatu prestasi dalam 1 bulan ke depan. Perasaan putus asa menyelimuti Nate. Ia terhempas ke kursi, jiwanya serasa meninggalkan raga di bawah tekanan untuk menghasilkan hasil penelitian dalam sebulan. Di tengah halaman sekolah, Shirone dengan cemas membahas arah ke depan, ia bertanya-tanya apakah kelompok mereka bisa mengandalkan catatan lama untuk presentasi. Mendengar itu, Eruki dengan tenang memadamkan secerca harapan terakhir. Ia menjelaskan bahwa kelompok penelitian mereka belum pernah berhasil dalam presentasi manapun, karena jika itu mungkin, ilmu spiritual supranatural pasti sudah lama masuk ke buku pelajaran. Ia menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada cara untuk membuktikan keberadaan jiwa. Kata-kata Eruki semakin membuat Nate terpuruk. Ia mulai terisak menggumamkan permohonan maaf kepada para ketua sebelumnya, karena membiarkan kelompok penelitian berakhir di generasinya. Melihat temannya kehilangan semangat, Shirone mencoba membangkitkannya. Bertolak belakang dengan keseriusan Shirone, Eruki tak terlalu peduli, matanya justru terpikat pada seorang gadis cantik yang baru saja lewat. Shirone dengan kesal mengingatkan Eruki bahwa ini bukan saatnya untuk teralihkan perhatian, dan memintanya untuk fokus pada masalah. Saat seluruh kelompok masih putus asa dan murung, Nate tiba-tiba terpukau oleh seorang wanita berambut ungu anggun yang berjalan di jalan. Dia langsung mengagumi penampilannya dan menduga bahwa ini adalah seorang murid dari kelas lanjutan. Namun, Eruki membantahnya dan berpendapat bahwa mungkin dia adalah mantan mahasiswa yang sudah lulus. Shirone kemudian menggoda Eruki, karena sepertinya, dia tahu semua wajah mahasiswi di kelas lanjutan. Saat wanita itu menoleh sebentar, Shirone tertegun dan menyadari bahwa itu tidak lain adalah Profesor Sienna. Baik Nate maupun Eruki terkejut dengan perubahan drastis ini, tidak percaya bahwa guru yang biasanya ketat bisa menjadi begitu memikat. Eruki bahkan melontarkan ledekan bahwa Shirone memang punya mata yang jeli dalam melihat wanita, yang membuat Shirone buru-buru menyangkalnya. Penasaran dengan penampilan Sienna yang terawat, Shirone bertanya-tanya kemana dia akan pergi di akhir pekan. Eruki menduga bahwa dia mungkin akan berkencan, sebuah dugaan yang memicu reaksi keras dari Nate. Segera setelah itu, sebuah ide berani terlintas di benak Nate. Dia berpendapat bahwa ini adalah kesempatan mereka. Nate menyusun rencana gila. Seluruh kelompok akan diam-diam membuntuti Profesor Sienna untuk menemukan kelemahannya, lalu menggunakannya sebagai kartu truf untuk memaksanya membatalkan keputusan pembubaran kelompok penelitian. Shirone terkejut dengan ide temannya itu, dan langsung menolak. Eruki, meskipun awalnya juga menunjukkan kehati-hatian, karena menganggap melacak penyihir tingkat 6 sangat berbahaya, akhirnya mengungkapkan bahwa mereka memiliki jubah tembus pandang. Dengan harta karun ini di tangan, Eruki juga setuju dengan rencana Nate, meninggalkan Shirone dalam kebingungan dan kekecewaan. Karena kedua sahabatnya telah memutuskan untuk terlibat dalam petualangan berisiko ini. Rencana Nate dengan cepat dilaksanakan. Eruki bertugas membuntuti Profesor Sienna terlebih dahulu.
Sementara Nate buru-buru kembali ke ruang penelitian untuk mengambil jubah tembus pandangnya. Nate bersikeras bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan tim penelitian mereka. Terlibat dalam rencana ini, Shirone hanya bisa mengeluh dalam hati bahwa lebih baik jika mereka mencurahkan semangat ini untuk belajar. Di bawah perlindungan jubah, ketiganya mulai diam-diam mengikuti Sienna saat dia memasuki pasar yang ramai. Eruki mengakui bahwa misi ini sangat sulit. Kewaspadaan gurunya yang tajam hampir membuat mereka ketahuan beberapa kali. Sementara Shirone tampak lelah dan bertanya-tanya tentang tindakan kelompok itu. Nate sangat bersemangat, percaya bahwa Sienna pasti sedang dalam kencan rahasia. Namun, Shirone dengan cepat menyadari kejanggalan. Dia merasa ada yang tidak beres ketika seorang bangsawan seperti Sienna datang ke pasar untuk rakyat jelata. Dia tahu kaum bangsawan biasanya akan menghindari tempat-tempat seperti ini, yang membuat tujuan sebenarnya semakin sulit ditebak.